Di tanah yang kaya akan tradisi dan spiritualitas, Indonesia memiliki beragam upacara sakral. Salah satunya adalah upacara Mepandes atau yang dikenal juga sebagai potong gigi, sebuah ritual penyucian diri bagi umat Hindu di Indonesia yang memasuki masa remaja. Mepandes bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang makna yang lebih dalam. Ini adalah langkah simbolis untuk mengendalikan 6 musuh dalam diri manusia, yaitu nafsu, amarah, keserakahan, kebingungan, mabuk kepemilikan, dan iri hati. Selamat pagi, hari ini kami sedang ada di Pura Margoning, Rembuk, Sidoarjo yang sedang melakukan prosesi upacara Mesanggi atau Mepandes atau yang biasa dikenal dengan upacara potong gigi. Baik, sekarang kita sedang berada di Balai Pembinaan Umat di mana upacara adat Mepandes sedang dilakukan seperti yang bisa dilihat. Guru sekolah dan terakhir mohon kepada Prosesi upacara Mepandes terdiri dari 3 bagian utama yang masing-masing memiliki makna dan peran tersendiri dalam kesakralan upacara ini. Bagian pertama adalah persiapan. Di sini, keluarga dan masyarakat bergotong royong menyiapkan segala kebutuhan upacara, mulai dari masakan, sesajen, hingga perlengkapan adat. Ini adalah wujud kebersamaan, simbol bahwa upacara suci ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga melibatkan seluruh komunitas. Perempuan yang masak. Perempuan kita di tempat-tempat yang baik, tempat yang ada bunga-bunga itu, jangan sesaji, yang indah-indah lah. Oke. Bagian kedua adalah inti dari upacara, yaitu prosesi Mepandes itu sendiri. Sebelumnya, menjelang hari pelaksanaan, para peserta upacara menjalani masa pingit. Di masa ini, mereka dipersiapkan secara lahir dan batin. Selanjutnya, prosesi potong gigi dimulai pada dini hari. Peserta menggunakan pakaian adat khas Bali selama upacara berlangsung. Pada prosesi inti, pemangku adat akan mengikir gigi peserta sebanyak 3 kali. Kemudian peserta berkumur dan dikeluarkan di dalam buah kelapa yang selanjutnya dibungkus kain putih untuk dikubur di pekarangan rumah. Sebelum dipotong, pemangku adat akan mengarahkan peserta untuk penghormatan, dan setelah potong gigi, peserta juga akan mengitari badan dengan keris sebelum turun. Dan terakhir, ditutup dengan pemberian setitik darah ayam di bagian kaki. Menjauh dari keramaian, menjaga kesucian perilaku, dan memusatkan diri pada sembahyang. Hal tersebut merupakan bentuk pengendalian diri sebagai simbol kesiapan spiritual menuju tahap hidup yang lebih dewasa. Di lain sisi, selama upacara Mepandes, para pemangku adat dari seluruh Jawa Timur berkumpul di pura untuk bersama-sama mendoakan keberlangsungan Mepandes dan kesucian peserta. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak siapa namanya? Nyoman Simpen dari Pura Penangkaran Agung dan ini Rembuk Sidoarjo. Oke, nah terima kasih Bapak. Kali ini saya mau sedikit bertanya tentang Mepandes yang hari ini sedang dilakukan. Jadi sebetulnya upacara apa sih Bapak? Oh, Swastiastu. Upacara Mepandes ini adalah upacara manusia yang hidup. Jadi di dalam ajaran Hindu itu ada Panca Yajna, ada 5 korban suci, 1 kepada Tuhan atau Sang Yang Widi Wasa, yang kedua kepada leluhur, yang ketiga kepada sesama manusia, yang keempat kepada resi atau orang-orang suci, yang kelima kepada Buddha atau alam semesta. Nah ini adalah yang Mepandes ini adalah korban suci kepada sesama manusia, kepada anak-anak kita. Jadi upacara Mepandes ini adalah upacara yang dilaksanakan pada anak-anak yang sudah naik remaja. Untuk yang perempuan itu sudah ditandai dengan sudah ada bulan. Kemudian untuk yang anak laki-laki itu anak sudah naik remaja itu ditandai dengan dari suaranya berubah, pita suaranya, atau ada muncul jakun. Nah itu bagi anak-anak. Tujuannya apa sih untuk Mepandes ini atau potong gigi ini? Potong gigi ini tujuannya adalah untuk menghilangkan musuh yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan satu itu. Jadi marah, loba, mabuk, kemudian dengki, iri hati. Nah itu dihilangkan.
itu atau minimal dikurangi dengan upacara suci ini. Semua upacara-upacara yang tadi dilakukan itu adalah untuk menyucikan rohani dan jasmani daripada umat Hindu. Di samping itu juga tujuannya ini adalah bagaimana menjaga Trihita Karana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Itu tujuannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu atau ide Sang Yang Widi Wasi itulah menciptakan semua yang ada. Sehingga kalau kita tidak punya hubungan harmonis atau hubungan baik dengan Tuhan, maka niscaya kita tidak akan bisa hidup sejahtera, bahagia, lahir maupun batin. Begitu juga dengan sesama manusia. Kalau dengan lingkungan atau dengan sesama manusia kita hidup berdampingan tidak baik, pasti kita tidak banyak musuh, pasti hidup kita tidak akan tenang. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana menjaga hubungan manusia dengan alam semesta, apakah itu menjaga kebersihan, menjaga tumbuh-tumbuhan, menjaga hewan. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, kami kira hidup kita akan bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Nah, itu tujuan daripada upacara manusiatur. Dan salah satu yang kita lakukan sekarang ini adalah mepandas atau potong gigi. Itu wajib dilakukan oleh umat. Karena Bapak tadi kan sudah bilang wajib ya Pak, itu kan sudah jadi hukum adat, termasuk hukum adat yang melekat di masyarakat, terutama di umat Hindu. Nah, kalau misalkan upacara tersebut tidak dilakukan Bapak, apakah ada sanksi khusus atau sanksi tersendiri gitu? Kalau tidak dilakukan, itu memang seharusnya dilakukan. Tetapi kalau dia tidak melakukan itu, pada saat dia meninggal, waktu mayat itu diupacarain atau waktu jenazah itu disucikan, sebelum itu dikremasi atau dibakar, maka pada saat itulah giginya dikikir, artinya potong gigi. Itu kan sebenarnya bukan potong gigi, bukan potong begitu, tapi sekedar dikikir aja ininya, terutama taring, dari taring ke taring. Karena inilah coba kita lihat harimau, begitu tajam taringnya sehingga dia begitu ganas atau begitu galak. Begitu juga kita, kalau taring ini sudah dikikir, kemudian disucikan, kami kira itu satu itu akan bisa dikendalikan. Kalau menghilangkan 100% tidak mungkin, karena kita manusia pasti akan terpengaruh, ada salah, ada baiknya, ada benarnya. Tetapi paling tidak itu bisa ditekan atau dikurangi. Lalu kan masyarakat Hindu ini mayoritas dari Bali, kayak Bapak juga dari Bali. Nah, kalau perbedaannya apa Pak dari yang mungkin dilakukan di umat Bali di Bali sama di Jawa? Di Bali memang karena warisan, sebenarnya Bali itu kan warisan dari Jawa. Semua yang dilakukan di Bali itu adalah berasal dari Jawa semua. Orang-orang Bali yang ada sekarang di Bali itu adalah kebanyakan dari Jawa. Pada zaman Majapahit, begitu Gajah Mada bisa menaklukkan Bali, atau kemudian raja pertama yang di Bali pada saat Majapahit bisa menyatukan Nusantara itu adalah itu dari Jawa, dari Kediri. Itu beliau adalah putra dari Majapahit, aslinya dari Kediri. Kemudian semua ajaran-ajaran Hindu yang ada di Jawa itu dibawa ke Bali oleh para maharsi. Orang-orang suci yang ada di Jawa itulah yang membawa ke Bali. Kemudian di Bali dikembangkan, di Bali dijaga, sehingga apa yang kita warisi sekarang itu tidak lepas dari warisan itu dari Jawa. Termasuk pura yang ada sekarang di Bali itu sebenarnya semua itu dari Jawa. Jadi nama pura itu adalah dari para maharsi yang datang. Kalau di Jawa dulu kan namanya bukan pura.
Sampur, namanya kan candi. Belum ada nama pura. Jadi sama kayak Pak Candi sama pura ini sebetulnya. Asosiasi daripada candi, kadang candi itu kan dipakai untuk menyimpan agung orang-orang raja, para raja dulu atau para besi. Nah, ada beberapa candi, misalnya kita lihat candi Prambanan. Candi Prambanan itu kan adalah candi di sana ada candi Siwa, candi Brahma, dan candi Wisnu. Itu kan pemujaan kepada Trimurti Brahma, Wisnu, Siwa. Sementara di Bali sama seperti itu juga, pemujaan Brahma, Wisnu, Siwa, tetapi dalam bentuk pura. Jadi kata pura itu adalah dibawa oleh para maharsi yang datang ke Bali setelah mengembangkan ajaran Hindu. Mungkin sekian ya Pak yang mau saya tanyakan terkait Mepandes kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya atas pembicaranya Bapak. Semoga lancar sampai masih banyak ya runtutan acara ini tadi. Masih banyak ya. Semoga lancar. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaannya untuk mewawancarai kami. Mudah-mudahan informasi ini informasi karya agung menteglingit Madudos Agung Menawuratne dan buku pedagingan Guru Penataran Agung Marga Wening Kerembung Sidoarjo dapat berjalan dengan baik, lancar, santri, dan kami mohon doa restunya kepada masyarakat luas. Kami akhiri dengan para santri. Om Santi 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 Om.